Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4A, B, C, dan D? Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar IPS. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang persebaran sumber daya alam, terutama di Indonesia. Nah, untuk itu ibu minta kalian buka buku tematik 4.6-nya halaman 144. Nah, untuk persebaran sumber daya alam ini sebenarnya kita sudah pernah bahas sebelumnya di semester 1. Tapi kali ini kita coba bahas kembali sekalian agar kalian bisa merefresh kembali atau mengingat kembali materi yang sebelumnya pernah kita pelajari. Nah, di sini di halaman 144 ini judulnya peta tematik. Nah, kalau kita bicara tentang peta tematik itu sebenarnya kan berhubungan dengan persebaran sumber daya alam. Untuk apa? Untuk mengetahui di mana saja letak persebaran sumber daya alam yang ingin kita ketahui di suatu wilayah. Itu ya. Nah, peta tematik bisa juga disebut dengan peta statistik atau peta tujuan khusus. Nah, jadi peta itu mencantumkan beberapa hal atau beberapa informasi yang ingin kita ketahui. Nah, peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus. Contoh peta tematik adalah peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan. Selain tumbuhan ada lagi berupa bahan tambang, atau persebaran emas bisa, atau peta tematik persebaran flora langka, fauna langka, dan sebagainya. Nah, maka di dalam peta tersebut akan ditunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya dari alam tersebut. Misalkan kalau tumbuhan, dia akan menunjukkan beberapa tumbuhan yang ada di atau beberapa wilayah yang menghasilkan tumbuhan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian contohnya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Nah, macam-macam ya, tergantung dari kebutuhan manusianya ingin mengetahui informasi yang mana. Nah, berikut coba kalian cek, coba kalian perhatikan buku tematik tentang persebaran sumber daya alam tumbuhan yang ada di halaman 144. Nah, di situ diberikan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan sumber daya alam. Ya, baik dia berupa tanaman hutan, tanaman pangan, tanaman industri, dan sebagainya. Nah, di sini di dalam peta ini dia mencampurkan semua jenis tumbuhan. Nah, setelah itu kita yang akan mengidentifikasi sendiri manakah yang termasuk tanaman hutan, tanaman pangan, tanaman industri, tanaman perkebunan, dan sebagainya. Masih ingat ya, tanaman perkebunan itu bisa juga kita sebut sebagai tanaman industri. Ya, karena tanaman itu sebenarnya memiliki tujuan yang ditanam, sengaja ditanam, yang kemudian hasilnya akan kita proses ke pabrik terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil produksi dan dijual. Contoh, kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan sebenarnya tanaman perkebunan ya. Kenapa disebut dengan tanaman perkebunan? Karena dia sengaja ditanam oleh manusia dalam jumlah yang banyak dan biasanya sifatnya tahunan, menahun, terus-menerus. Nah, gitu. Nah, tapi apakah ketika sawit itu dipanen langsung kita gunakan? Tidak kan? Nah, sawit itu setelah dipanen, maka kita harus proses dulu sawitnya di pabrik, baru kemudian bisa kita ambil hasil produksinya. Apakah tanaman sawit itu kita jadikan biodiesel, atau kita jadikan minyak goreng, ataupun sabun, dan sebagainya. Jadi diproses terlebih dahulu. Jadi kalau ibu bilang tanaman perkebunan itu sama atau mirip seperti tanaman industri, karena dipergunakan untuk industri, ya, industri, dan digunakan manusia. Diproses dulu sebelum kita gunakan, gitu ya. Nah, coba kita kembali lagi ke halaman 144. Di sini pada peta tematik tersebut akan dijelaskan mengenai gambarnya. Misalnya ada gambar tanaman pangan bisa berupa padi, palawija,
sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri dapat berupa kopi, tebu, teh, kelapa, karet, tembakau. Nah, sedangkan tanaman hutan contohnya dapat berfungsi sebagai sumber oksigen, bahan industri, perlindungan air dan hewan. Nah, kenapa disebut tanaman hutan? Sederhananya, kenapa kita sebut dengan tanaman hutan? Karena untuk memanen tanaman tersebut, kita harus mencari di sekitar hutan. Nah, memang dia diperuntukkan diambil di suatu tempat, kemudian kita ambil, kita manfaatkan, kita panen, kita gunakan. Gitu. Contohnya apa sih tanaman hutan? Nah, beberapa jenis tanaman hutan itu banyak. Ya, seperti tanaman jati, meskipun sekarang tanaman jati sudah ditanam ya, disengaja ditanam oleh manusia, tapi untuk menghasilkan atau untuk panennya nanti belasan tahun. Nah, beberapa tahun kemudian baru bisa kita panen. Gitu. Kemudian yang termasuk tanaman jenis tanaman hutan, misalkan rotan. Rotan itu diambil dari area hutan, diambil, dipanen, kemudian dibuat kerajinan. Nah, makanya disebut jenis tanaman hutan. Gitu ya. Nah, oke, sekian penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang ini ada tugas sebenarnya, tapi Ibu minta kalian kita isi bersama-sama. Ya, coba kita lihat halaman 145. Untuk di halaman 145, di sini kan kalian disuruh untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang kemanfaatan tanaman pangan, industri, dan tanaman hutan. Ingat ya, tanaman hutan itu sama seperti tanaman industri sama seperti tanaman perkebunan, sama aja ya. Harusnya dibagi 4, tapi di semester 2 ini hanya dibagi 3 gitu. Kita sebutkan satu-satu. Nama tanaman pangan. Nah, kalau tabel tanaman pangan berarti kita cari jenis-jenis tanaman pangan itu yang langsung kita konsumsi, hanya dimasak sebentar terus kita konsumsi. Bahan makanan pokok kita yang biasanya sumber dari karbohidrat. Gitu ya. Contohnya apa? Ada tanaman sagu. Coba kalian tuliskan langsung. Jadi nomor 1 adalah tanaman sagu. Kemudian tanaman padi. Ya kan? Kalau tanaman sagu adanya di mana? Coba kalian cek lagi di halaman 144 di petanya. Sagu itu lambangnya gimana sih? Gambarnya gambar pohon ya. Nah, tanaman sagu itu ada di Pulau Sulawesi. Terus ada juga di mana nih? Hanya di beberapa tempat tertentu ya. Terus ada di Papua. Nah, coba kalian lihat tanaman sagu ya. Ada di nih area Papua ya. Nah, kemudian apalagi? Ada padi. Kalau padi itu biasanya tumbuh subur di Pulau Jawa dan Sumatera ya, karena sifatnya lebih subur. Nah, kalau di Jawa ini kan memang terkenal sebagai lumbung padi, makanya tidak heran di sini sangat banyak sekali simbol-simbol yang bergambarkan padi. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian ada jagung. Nah, jagung juga sama banyaknya ditanam di daerah Jawa. Maka kalian bisa lihat nih. Ada juga di Bali, ada juga di Kalimantan, ada di ada di Sulawesi, kemudian kebanyakan di Jawa, Sulawesi. Nah, terus nih daerah mana nih? Bali dan kawan-kawannya. Ya, kalian bisa cek. Nah, untuk pemanfaatannya kalian Ibu yakin kalian sudah tahu, bisa kalian isikan sendiri. Ya. Kemudian ada tanaman coklat. Tanaman coklat ada di mana? Tanaman coklat itu ada di Sumatera, ya. Ada di Sumatera, atau lebih tepatnya kalau Sumatera bagian bawah tuh daerah Palembang, ya. Kemudian ada di Jawa juga ada, dan sebagainya. Ada kelapa sawit untuk tanaman industri ya sekarang ya.
Kelapa sawit. Kelapa sawit itu banyak di Kalimantan, Sulawesi. Ya, di Sumatera juga banyak. Lalu ada kayu putih. Nah, kayu putih ini termasuk bisa disebut tanaman industri, bisa juga tanaman hutan, tergantung. Ya. Lalu ada tembakau dan ada teh. Kalau tanaman industri. Kemudian untuk tanaman hutan itu ya hasil hutan itu bisa cendana, bisa jati, bisa mahoni, ranti dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada rotan ya, tadi Ibu sebutin ya, rotan termasuk tanaman hutan. Lalu kemudian ada kina. Kina pun sekarang ada yang sengaja ditanam. Ya, kemudian ada tanaman kapuk. Tanaman kapuk itu bahan tanaman yang kemudian akan kita ubah menjadi kapas ya. Dan dari kapas kita bisa manfaatkan langsung, ataupun kapas itu kita jadikan pintalan benang kemudian jadi pakaian gitu ya. Kemudian ada cengkeh. Nah, cengkeh ini bisa kita sebut tanaman hutan, bisa disebut tanaman perkebunan juga. Kalau tanaman industri tergantung. Kalau biasanya dijadikan bahan dasar rokok ya, campuran dari daun tembakau biasanya. Ya, sekian ya penjelasan dari Ibu, singkat saja. Karena sebenarnya kita sudah pernah belajar tentang ini, tapi kita coba ingat-ingat kembali ya. Nah, untuk cara pemanfaatannya bisa kalian isi sendiri, tidak usah dikumpulkan. Kalian coba tulis sendiri aja. Tidak perlu kalian kumpulkan. Nah, karena tugas yang sebenarnya adalah di halaman 154. Nah, tugas kalian adalah sebenarnya di halaman 154. Di situ Ibu minta kepada kalian untuk mengisi hasil tambang. Kalau tadi kan peta tematik tentang tumbuhan, ya. Kalau sekarang kan tentang bahan tambang. Nah, kalau bahan tambang ini kalian coba isikan sendiri nama hasil tambangnya 10. Kemudian kalian tuliskan daerah penghasil tambangnya. Untuk mengetahui daerah penghasil tambangnya gampang, kalian cuma tinggal lihat di peta tematik sebelumnya di halaman 153-nya ya. Sudah itu, setelah kalian tulis daerah penghasilnya, kemudian kalian tuliskan kegunaan atau manfaatnya. Misal batu bara itu ditemukan di mana? Misalnya ada di Sumatera Utara tuh. Kemudian kalian tulis kegunaan batu bara ini apa, sebagai bahan energi gitu, atau sebagai bahan bakar kereta api misalnya, nggak ada masalah gitu ya. Nah, dituliskan sampai nomor 10, kemudian nanti kalian foto dan di-upload di Google Classroom. Oke, itu saja tugasnya, gampang sekali. Semoga dimudahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.